Kau bukan siapa-siapa di perusahaan ini, Raihan. Jangan berani menantang keputusanku. Suara Pak Tegar menggema di ruang rapat direksi. Mata pria parubaya itu menyala, rahangnya mengeras, dan tangannya menghantam meja kayu solid hingga bergema ke seluruh sudut ruangan. Raihan menatap tajam pria itu, rahangnya juga mengeras, tapi ia menahan emosinya agar tidak meledak. Saya hanya minta transparansi data pengeluaran investasi di divisi logistik, Pak. Angkanya tidak masuk akal. Dan kebetulan, pengeluaran itu muncul 2 minggu sebelum Papa dan Mama ditemukan mati. Ucap Raihan dengan suara serak menahan emosi. Mata semua orang menoleh padanya. Suasana mendadak membeku. Pak Tegar menyipitkan mata. Bibirnya membentuk senyum sinis. Jangan bawa-bawa tragedi itu ke meja kerja. Jangan pikir karena kamu anak direktur lama, kamu bisa bertindak semaumu. Ini perusahaan, bukan panggung drama. Kalimat itu menyulut bara di dada Raihan. Tapi ia menunduk, menelan semua rasa pahit dan amarah yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Ia tahu ini belum waktunya. Belum. Tapi akan ada waktunya. Ia keluar dari ruang rapat dengan langkah berat. Jantungnya berdentum seperti genderang perang. Tangannya gemetar. Dalam hati, suara tangis ibunya masih terngiang. Suara rintihan terakhir yang ia dengar dari rekaman CCTV yang tak pernah dipublikasikan. Hanya dia yang tahu rekaman itu ada. Dan hanya dia yang tahu, wajah samar pelaku itu mirip sekali dengan salah satu petinggi perusahaan. Malam itu, Raihan pulang ke apartemennya yang kecil. Ia duduk di depan laptop, membuka kembali folder yang ia sembunyikan dengan password khusus. Warisan_darah. Di dalamnya ada foto TKP, laporan forensik, dan rekaman suara ibunya yang terpotong. Han, jangan percaya orang dalam hati-hati sama. Rekaman itu berhenti di sana. Setiap malam, ia mendengarkannya berulang-ulang. Mencoba menebak siapa yang dimaksud ibunya. Tapi ia tahu satu hal, kematian kedua orang tuanya bukan perampokan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Tidak ada sidik jari asing. Tapi 2 orang paling penting di perusahaan tewas di kantor mereka sendiri. Dan hanya orang dalam yang tahu keduanya sedang lembur malam itu. Ia masih ingat malam kejadian. Polisi datang jam 3 pagi, mengetuk pintu rumah dengan wajah muram. Maaf, Tuan Raihan. Kami temukan kedua orang tua Anda sudah tidak bernyawa di ruang rapat lantai 7. Dugaan awal, perampokan. Raihan nyaris roboh saat itu juga. Dunia terasa runtuh. Tapi yang lebih menghantamnya adalah saat ia datang ke rumah sakit, melihat tubuh kedua orang tuanya terbujur kaku. Di dada ayahnya ada luka tusuk dalam, dan di pergelangan ibunya ada bekas perlawanan. Kuku-kuku ibu patah, wajahnya membiru, seolah ia berjuang mati-matian sebelum napasnya direnggut. Itu bukan perampokan biasa. Itu eksekusi dan anehnya, 2 minggu setelah kejadian, Pak Tegar dilantik sebagai direktur utama. Padahal sebelum itu, ayahnya sempat ingin mencopot Tegar karena kasus manipulasi dana CSR yang Raihan juga tahu diam-diam. Semuanya begitu rapi. Terlalu rapi. Bahkan Dewan Komisaris pun bungkam seolah semua sudah diatur. Raihan tahu satu-satunya cara mencari keadilan bukan lewat polisi. Kasus itu sudah ditutup. Tidak ada pelaku. Tidak ada tersangka. Ia harus mencari sendiri. Maka ia lamar ke perusahaan itu, masuk sebagai staf keuangan, menyamar sebagai pegawai biasa. Ia tahu di balik laporan-laporan itu, di antara angka-angka dan dokumen digital, pasti ada jejak. Dan hari ini, setelah 6 bulan, ia mulai menemukannya. Angka pengeluaran fiktif, proyek bayangan, dana yang mengalir ke rekening mencurigakan atas nama anonim. Semuanya mengarah pada satu divisi, logistik. Dan siapa kepala logistik sekarang? Keponakan Pak Tegar. Satu persatu potongan mulai menyatu. Tapi Raihan tak bisa gegabah. Ia butuh waktu, strategi, dan bukti nyata. Maka ia sabar. Diam. Menyimpan dendamnya di balik senyum tipis dan kemeja rapi. Tapi malam ini, setelah insiden di ruang rapat, ia tahu waktunya tak akan lama lagi. Pak Tegar mulai curiga. Dan saat musuh mulai merasa terancam, mereka akan menyerang duluan.
Rehan menatap bayangannya di jendela kaca apartemen. Di balik mata lelahnya, ada luka yang tak pernah kering. Tapi juga ada bara dendam yang belum padam. Dan ia bersumpah, meski harus melawan sistem, meski harus bertaruh nyawa, ia akan membongkar semua ini. Membongkar siapa pembunuh sebenarnya. Dan membuat mereka merasakan kehilangan, seperti yang ia rasakan. Malam itu kantor sudah sepi. Hanya suara mesin fotokopi yang tersisa dan bunyi hujan yang menghantam kaca gedung. Rehan duduk di ruang arsip lantai 2, jauh dari CCTV, dengan keringat dingin menetes di pelipis. Tangannya gemetar saat membuka map merah yang baru saja ia pinjam dari brankas divisi logistik. Isinya bukan laporan biasa. Ada satu lembar transfer dana atas nama samaran ke rekening luar negeri, bertanggal seminggu sebelum pembunuhan orang tuanya. Jumlahnya tidak masuk akal. Miliaran rupiah tanpa kejelasan proyek. Dan yang paling membuat darahnya membeku, ada tanda tangan digital, inisial T, dengan paraf L di bawahnya. Tegar dan Lazuardi, keponakannya Rehan mengepalkan tangan. Ini bukan lagi asumsi. Ini bukti awal. Tapi saat ia hendak memotret dokumen itu, lampu ruangan mati mendadak. Gelap. Sunyi. Lalu suara pintu besi dikunci dari luar. "Siapa di dalam?" teriak suara berat dari balik pintu. Rehan menahan napas, mematikan ponsel. Jantungnya berdentum seperti genderang perang. Langkah sepatu terdengar mendekat. Lalu sunyi, lalu bruk. Pintu digedor kuat. Kali. 2 kali. Rehan mencari benda tumpul dan mendapati gagang besi di sudut ruangan. Saat pintu terbuka paksa dan sesosok pria besar masuk, Rehan langsung mengayunkan besi itu ke bahu pria itu. Suara dentuman logam dan jeritan pria itu menggema. Tapi si pria segera membalas, meninju perut Rehan hingga ia jatuh terguling. Pertarungan berlangsung brutal. Lemari arsip terguling, dokumen berserakan. Rehan sempat tersudut, tubuhnya diinjak. Tapi saat pria itu mengeluarkan pisau kecil dari sabuknya, adrenalin Rehan meledak. Ia tendang lutut si pria, lalu menyambar kembali besi dan menghantam kepala penyerangnya hingga ambruk tak sadarkan diri. Napas Rehan terengah. Bahunya berdarah. Tapi ia selamat. Ia merangkak keluar ruangan, menjebol jendela belakang dan turun lewat tangga darurat. Ia tahu siapapun yang ia lawan tadi, bukan sekadar maling. Itu orang suruhan. Mungkin bayaran. Mungkin orang dalam lagi. Rehan pulang ke apartemen dengan luka di pelipis dan memar di dada. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih menakutkan menantinya. Di depan pintu apartemennya, ada sebuah amplop coklat. Tanpa nama, tanpa alamat. Hanya tulisan kecil. "Berhenti sebelum kamu mati seperti mereka." Tangannya gemetar saat membuka isi amplop itu. Di dalamnya ada satu foto. Dirinya, tadi sore, di ruang arsip, sedang membuka map merah itu. Di belakangnya, tampak bayangan seseorang berdiri. Bukan pria yang menyerangnya. Seseorang lain. Seseorang yang menyaksikan dari bayang-bayang teror ini nyata. Rehan terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya, rasa takut menusuk dadanya lebih dalam dari rasa marah. Tapi di balik ketakutan itu, muncul hasrat yang lebih kuat. Ia harus mencari tahu siapa bayangan itu. Siapa pengintai misterius yang tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia kira keesokan harinya. Rehan menyelinap masuk ke ruang pengawas CCTV. Ia pura-pura memperbaiki kabel, lalu mencuri salinan rekaman 2 hari terakhir. Tapi semua footage di lantai 2 telah dihapus. Terlalu bersih. Kecuali 1 detik sebelum sistem terhapus otomatis. Wajah bayangan itu terekam samar. Seorang pria tua dengan luka bakar di lehernya. Rehan mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya saat kecil. Salah satu staf IT ayahnya dulu. Orang yang dipecat karena membobol sistem. Namanya Guntur. Dan kabarnya, ia menghilang 5 tahun lalu. Rehan tidak tahu apakah pria itu musuh atau sekutu. Tapi satu hal pasti, ia masih hidup. Dan ia menonton semua ini dari kejauhan. Ia mungkin kunci dari semua misteri. Rehan harus menemukannya. Harus bicara padanya. Sebelum orang-orang Pak Tegar menemukannya lebih dulu. Tapi hari itu juga, sebuah kabar mengguncang seluruh kantor.
Lazuardi, keponakan Pak Tegar, ditemukan tewas di mobilnya, dengan luka tusuk di dada. Polisi bilang perampokan. Tapi Rehan tahu pola ini. Sama seperti orang tuanya. Ini bukan perampokan. Ini pembunuhan berseri. Dan Rehan sadar, dalam permainan ini, ia bukan satu-satunya pemburu. Ada orang lain yang juga mengincar para pelaku. Mungkin Guntur. Mungkin korban lain yang menyimpan dendam. Darah Rehan berdesir. Ia harus lebih cepat. Harus lebih waspada. Karena bayangan itu, kini mulai bergerak. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Seperti biasa saat kenangan Rehan kembali membuka luka lamanya. Tapi malam ini bukan sekadar nostalgia kelam. Malam ini ia menunggu seseorang. Sosok dari masa lalu yang ia kira telah mati. Di sebuah warnet tua yang nyaris roboh di pinggiran kota, Rehan duduk dengan jaket hoodie hitam, matanya waspada. Layar di depannya menampilkan rekaman CCTV hasil restore parsial yang ia bayar mahal kepada hacker online. Di sana, jelas terlihat sosok pria tua berjaket lusuh, dengan luka bakar di sisi leher, mengintip dari balik pilar koridor kantor lantai 2. Guntur, dulu kepala divisi IT, loyalis ayah Rehan, tapi didepak karena dituduh menjual data internal. Tapi ayahnya pernah berkata, "Aku tak percaya Guntur bersalah. Dia dikorbankan." Kini pria itu kembali muncul, seperti hantu dari masa lalu. Rehan baru saja akan keluar dari warnet ketika seseorang menepuk pundaknya. Ia refleks menoleh dan mengepalkan tangan, tapi suara berat menghentikannya. "Jangan buat keributan. Ikut aku. Sekarang." Sosok kurus tinggi dengan topi caping usang itu menatapnya dengan mata penuh luka. Luka lama, bukan hanya di wajah, tapi juga di jiwa. Itu Guntur. Masih hidup. Masih mengawasi mereka menyusuri gang sempit menuju rumah kayu tua di pinggiran rel kereta. Di dalam, bau obat dan karbol menyengat. Guntur menyodorkan teh hangat yang Rehan tolak. Ia langsung ke inti. "Kenapa kau mengawasi kantor? Kenapa kau muncul saat aku hampir dibunuh?" Guntur tersenyum miring. "Karena aku juga kehilangan keluarga. Aku juga korban. Dan aku tahu siapa dalang semua ini." Rehan menahan napas. "Siapa?" Guntur mengambil selembar foto tua dari balik lemari kayu. Foto hitam putih. Terlihat ayah Rehan dan Tegar berdiri berdampingan, muda dan penuh ambisi. Di belakang mereka, ada satu pria bertubuh besar, berjanggut, mengenakan jas hitam. "Itu Reza Darmawan," ujar Guntur pelan. "Pendiri awal perusahaan ini. Dia, ayah kandung Tegar. Dan juga musuh ayahmu. Dulu, mereka bertiga dirikan PT Sinar Abadi. Tapi saat perusahaan mulai besar, Reza disingkirkan karena terbukti gelapkan dana. Ayahmu dan komisaris waktu itu memilih bersih-bersih. Tapi Reza tak terima. Ia mati dalam kecelakaan. Atau setidaknya begitu katanya. Tapi aku tahu, dia hidup. Hanya berubah wajah. Dan membesarkan dendam melalui anaknya, Tegar." Rehan menelan ludah. Napasnya sesak. Semua mulai masuk akal. "Lalu, kau tahu siapa bunuh ayah ibuku?" Guntur menatapnya dalam. "Aku tahu siapa perintahnya. Tapi eksekutornya lebih kejam. Seseorang yang tak bisa kau lawan sendiri. Karena dia bukan hanya pembunuh. Dia monster yang dibentuk oleh perusahaan ini sendiri." Sebelum Rehan bisa mencerna semuanya, sebuah suara pelan terdengar dari luar. Seperti gesekan kaki pada kerikil. Guntur langsung berdiri, meraih shotgun tua di balik lemari. "Mereka datang. Kita harus pergi sekarang." Pintu belakang dirobohkan paksa. Dua pria bertopeng masuk dengan senjata kejut. Rehan dan Guntur melompat keluar lewat jendela samping. Di gang belakang, mereka berlari menerobos hujan. Satu tembakan nyasar menghantam dinding tak jauh dari kepala Rehan. Dentumannya memekakan telinga. Guntur menembak balik satu kali dan berhasil melumpuhkan salah satu pengejar. Tapi satu pria lain terus mengejar, cepat dan terlatih. Rehan tergelincir di genangan lumpur. Pria bertopeng itu menodongkan pisau ke lehernya. Tapi Guntur datang dari samping,
menghantam pelipis si pria dengan gagang senjata hingga roboh. Raihan terengah. Dadanya naik turun. Guntur menariknya bangkit dan mereka lari menuju stasiun tua yang sudah tak beroperasi. Di sana, mereka bersembunyi dalam ruang kendali kosong. Guntur duduk dengan napas berat. Kau lihat? Ini bukan soal dendam pribadi lagi. Raihan, ini perang. Kau pikir hanya keluargamu yang mereka habisi? Aku kehilangan istri dan anakku. Karena aku tahu terlalu banyak. Raihan menatap pria itu. Kini bukan hanya amarah yang memenuhi dadanya, tapi juga rasa bersalah, karena terlalu lama mengira ia sendiri dalam penderitaan. Kini ia tahu, darah yang tumpah bukan hanya darah keluarganya, tapi darah para saksi, para pengkhianat yang difitnah, dan para musuh sistem lama yang kini bangkit lagi. Guntur menyerahkan satu flash disk kecil. Di sini ada backup log terakhir sebelum pembunuhan orang tuamu. Nama IP, akses internal, semuanya. Tapi hati-hati. Setelah ini, mereka akan anggapmu target prioritas. Kau harus menghilang atau melawan. Raihan menggenggam flash disk itu seperti menggenggam nyawa. Matanya menatap kosong ke dinding berlumut stasiun tua itu. Dalam pikirannya, wajah ayah dan ibunya muncul. Jernih, tersenyum, dan hilang ditelan genangan darah yang tak pernah mengering. Ia berdiri. Perlahan. Dengan tekad baru. Aku tidak akan lari. Aku akan melawan. Dengan semua yang aku punya. Karena ini, bukan cuma soal balas dendam. Ini soal keadilan. Untuk kalian semua. Pukul 3 pagi. Raihan duduk di ruang tamu kecil apartemennya dengan komputer butut di depannya dan lampu temara menyinari wajahnya yang semakin tirus. Flash disk kecil dari Guntur baru saja ia buka dengan sandi yang diberikan. Rezaiz Alife dan isi di dalamnya membuat matanya membelalak. Terlihat log digital sistem keamanan kantor, file rekaman suara, catatan pertemuan rahasia Dewan Lama, dan yang paling mengerikan, arsip transaksi dana gelap selama 7 tahun terakhir. Aliran uang haram ke proyek fiktif, pembelian properti atas nama ganda, bahkan donasi politik untuk kampanye calon legislatif dari partai tertentu. Semua ditandatangani oleh dua nama, Tegar dan Komisaris Utama. Dirga Prasetya. Raihan membekap mulutnya. Nama Dirga selama ini tidak pernah ia curigai. Ia pria berkacamata yang terlihat tenang, selalu bersikap netral dalam setiap rapat, bahkan pernah menghiburnya di pemakaman ayahnya. Tapi di balik senyum kalemnya, tersimpan kunci korupsi terbesar perusahaan ini. Raihan tahu data ini terlalu besar untuk disimpan sendiri. Ia perlu membocorkannya, tapi bukan ke polisi. Ia tidak percaya mereka. Maka ia menghubungi seseorang dari masa kuliahnya. Rani, jurnalis investigasi yang kini bekerja di media online independen. Ia kirimkan file melalui server aman dan menyuruh Rani untuk tunggu sinyal sebelum tayangkan. Ini bukan cuma soal korupsi. Ini pembunuhan. Tulis Raihan dalam pesannya. Rani tak menjawab, hanya mengirim emotikon api. Setelah itu, Raihan mengambil langkah gila, menghubungi langsung Komisaris Dirga. Ia menyamar sebagai staf biasa dan mengirimkan pesan pribadi berisi satu screenshot. Tanda tangan Dirga di dokumen aliran dana luar negeri. Dirga membalas cepat. Datang ke ruang kantor saya. Sendirian. Tanpa pikir panjang, Raihan naik ojek online dan tiba di gedung pusat PT Sinar Abadi pukul 4 dini hari. Hanya lampu di lantai 10 yang menyala. Ia naik dengan jantung yang seolah berdetak dari luar dadanya. Dirga menunggunya di ruang gelap. Hanya satu lampu meja menyala. Kau terlalu pintar untuk ukuran anak muda, ujarnya datar. Raihan melempar flash disk kosong di atas meja. Ini bukan permintaan. Ini pemberitahuan. Aku akan buka semua ini ke publik. Kecuali kau bantu aku jatuhkan Tegar. Dia pembunuh ayah ibuku. Dirga tertawa pelan. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku tidak siap kalau semua ini terbongkar? Tegar memang pion. Tapi dia bukan otak. Dia alat. Dan alat bisa diganti kapan saja. Termasuk olehmu. Raihan memicingkan mata. Apa maksudmu? Dirga berdiri, menatap jendela. Aku sudah bosan dengan kekuasaan yang dibagi dua. Aku ingin bersih. Tapi aku butuh boneka baru.
Seseorang yang punya darah pendiri, punya amarah, dan bisa aku arahkan. Kau. Raihan mundur setapak. Kau ingin rekrut aku? Dirga menoleh. Aku ingin beri kau tawaran. Bongkar Tegar. Aku akan bantu. Tapi kau tutup mulut soal aku. Kita bersihkan nama orang tuamu. Kau jadi direktur baru. Lanjutkan perusahaan ini. Tapi main sesuai jalurku. Raihan membeku. Opsi itu menggoda, tapi juga menjijikan. Tapi sebelum ia menjawab, sesuatu terjadi. Jendela kantor pecah. Sebuah peluru menembus kaca dan mengenai pundak Dirga. Pria itu jatuh dengan darah muncrat dari bajunya. Raihan merunduk, panik, sementara suara tembakan berulang datang dari gedung seberang. Sniper. Seseorang tahu mereka bertemu. Raihan menyeret tubuh Dirga ke balik meja. Siapa yang tahu kita bertemu? Dirga tersedak darah. Mereka mulai panik, jangan percaya siapapun. Lalu napasnya hilang. Dirga tewas dalam pelukannya. Darah komisaris utama membasahi celana Raihan yang kini berdiri gemetar. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang dalam yang tahu semua. Atau mungkin satu-satunya saksi yang bisa menjatuhkan Tegar. Sirene polisi mulai terdengar. Raihan panik. Ia lari melalui tangga darurat, turun belasan lantai, keluar lewat parkiran bawah tanah dan menyelinap ke jalan belakang. Tegar pasti akan menuduhnya sebagai pelaku. Ia tahu sistem dalam perusahaan akan putar balik semua bukti. Dan kini, Raihan jadi buruan, babak baru dimulai. Raihan menghubungi Rani dengan satu kata. Sebar. Keesokan harinya, seluruh berita media dipenuhi headline. Skandal Direktur PT Sinar Abadi, korupsi, pembunuhan pencucian uang. Reputasi Tegar mulai hancur. Tapi belum ada cukup bukti untuk jerat hukum. Karena bukti fisik masih berada di laptop Raihan. Dan flash disk aslinya sudah dicuri seseorang malam itu. Raihan sadar, permainan belum selesai. Justru sekarang, pertaruhannya adalah nyawa. Dirga sudah mati. Tegar masih bebas. Dan seseorang di luar sana menarik tali dari kegelapan. Sore itu kota seperti dia membeku di tengah hiruk-pikuk berita nasional tentang jatuhnya komisaris Dirga dan skandal besar PT Sinar Abadi. Di balik euforia media, Raihan menyelinap di lorong gelap terminal bus tua di ujung kota. Topi rendah menutupi wajahnya yang lebam. Ia tak lagi aman. Sejak malam penembakan itu, namanya masuk daftar buronan, dituduh sebagai pelaku pembunuhan Dirga dan penyebar informasi rahasia perusahaan. Semua akses rekeningnya diblokir, apartemennya digerebek, dan ia kini hidup dari sisa uang tunai dalam tas robek miliknya. Tapi ia tidak peduli. Baginya, satu hal lebih penting, mengakhiri semuanya dengan kebenaran dan mungkin kematian. Tapi hari itu ia mendapat pesan tak terduga. Dari Rani. Raihan, aku diculik. Mereka tahu aku bantu kamu. Tolong. Pesan itu dikirim dari nomor baru. 1 menit lalu. Disertai foto. Rani diikat di kursi, mulutnya dilakban, mata memohon. Di belakangnya, seorang pria bertopeng serba hitam memegang pisau kecil yang mengarah ke lehernya. Dan di layar bawah, sebuah tulisan digital. Serahkan flash disk asli. Atau dia mati. Raihan terhuyung. Flash disk asli sudah tak bersamanya. Dicuri saat malam Dirga tewas. Tapi ia tak pernah ungkapkan itu pada siapapun. Bahkan Rani. Hanya dia dan satu orang lain yang tahu tempat terakhir flash disk itu diletakkan. Guntur. Raihan menghubungi Guntur. Suaranya nyaris tak terdengar. Rani ditangkap. Mereka minta flash disk. Guntur terdiam beberapa detik. Lalu berkata, jangan serahkan apapun. Flash disk itu nyawa kita. Kita akan selamatkan dia. Aku tahu tempat mereka biasa sembunyikan tawanan. Gudang Pelabuhan Lama. Gudang 17. Tapi Raihan, kau harus siap. Ini mungkin perang terakhir kita. Malam itu hujan turun deras saat Raihan dan Guntur menyusup ke kawasan pelabuhan. Mereka berdua bersenjata seadanya. Pisau kecil dan satu pistol tua milik Guntur. Mereka berjalan menunduk melewati kontainer. Lampu redup. Dan suara anjing pelacak di kejauhan.
Di depan gudang 17, ada dua pria berjaga. Reyhan menahan napas, lalu melempar batu untuk mengalihkan perhatian. Saat penjaga terpecah, Guntur menyelinap dari samping dan menghantam kepala salah satu dengan balok kayu. Reyhan menyergap yang lain dan membekapnya hingga pingsan. Mereka masuk ke dalam gudang gelap. Suara tangisan pelan terdengar di pojok ruangan. Di sana, Rani masih terikat. Tapi sebelum mereka bisa menghampiri, suara keras terdengar dari lantai atas. Tepuk tangan lambat. Kau akhirnya datang juga, Reyhan. Tegar muncul dari balik bayangan, ditemani dua pria bersenjata laras panjang. Wajahnya tenang, dingin, seolah semua ini hanya permainan yang ia kendalikan. Kau pikir bisa jatuhkan aku hanya dengan sepotong data busuk dan satu jurnalis norak? Dunia ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih dulu mencabut senjata. Guntur mengangkat pistolnya. Lalu kenapa kau belum bunuh kami sekarang juga? Tegar tersenyum. Karena aku ingin Reyhan membuat pilihan. Nyawa Rani. Atau terus hidup sebagai pengecut pengejar bayangan? Serahkan dirimu. Aku lepaskan dia. Terus berlari. Dan dia mati malam ini juga. Reyhan mematung. Jantungnya nyaris meledak. Matanya menatap Rani yang bergetar dalam jeratan tali. Lalu ke Guntur yang bersiap menembak. Waktu terasa berhenti. Tapi dalam kepalanya, terdengar suara ibunya. Suara dalam rekaman terakhir sebelum ia tewas. Han, lindungi yang kau cintai, bukan yang sudah mati. Reyhan tahu inilah ujian terakhir. Dendam atau cinta, dia melangkah maju. Menyerahkan diri. Lepaskan dia. Aku ikut kamu. Tapi jangan sentuh dia. Tegar memberi isyarat. Salah satu anak buahnya mendekati Rani dan memotong talinya. Gadis itu jatuh ke lantai. Menangis. Tapi di detik yang sama, sesuatu meledak. Guntur menembakkan pistolnya ke lampu utama. Gudang gelap total. Reyhan menyambar Rani dan menjatuhkan tubuh mereka ke lantai. Tembakan liar terjadi di mana-mana. Guntur berteriak dari kejauhan. Lari, Reyhan! Dan mereka berlari. Reyhan dan Rani menyelinap keluar lewat celah di belakang. Tapi Guntur tertinggal. Saat Reyhan menoleh, ia melihat tubuh Guntur roboh diterjang peluru. 1, 2, 3. Lalu sunyi, segalanya hancur dalam sekejap. Mereka berhasil kabur. Tapi Guntur mati di tempat. Reyhan jatuh bersimpu di jalanan pelabuhan yang basah. Rani memeluknya sambil menangis. Tubuh mereka kotor, basah, dan luka. Tapi dalam genggaman tangan Reyhan, ia masih memegang benda yang dicuri dari mayat anak buah Tegar tadi. Flash disk asli. Guntur sempat mengambilnya kembali diam-diam. Dan kini, meski tubuhnya tak lagi bernyawa, Guntur memberi Reyhan satu kesempatan terakhir untuk menuntaskan semuanya. Langit pagi itu gelap meski mentari mulai terbit. Kota terasa sunyi, seolah menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan pecah. Reyhan duduk di depan komputer bututnya, dengan luka di pipi, bekas darah Guntur di jaketnya, dan mata sembab dari tangis Rani yang tertidur di lantai. Flash disk asli kini terbuka di layar. Semua file tersaji lengkap, foto, transaksi, rekaman suara Tegar memerintahkan penghapusan bukti pembunuhan, dan satu dokumen khusus, arsip pengeluaran yang disamarkan menggunakan nama ayahnya sendiri. Semua ini cukup untuk menumbangkan kerajaan kotor yang dibangun Tegar dengan darah orang lain. Reyhan tahu ia tak bisa serahkan ini ke polisi. Terlalu banyak yang bisa dibeli. Ia menghubungi Rani, dan bersama mereka merencanakan satu langkah terakhir. Konferensi pers terbuka di markas media independen tempat Rani bekerja. Disiarkan live. Disaksikan ribuan. Dengan bukti otentik. Dengan suara Reyhan sendiri. Ini bukan lagi soal pembunuhan dua orang tua saya. Ini soal puluhan tahun kejahatan korporasi yang ditutup rapat oleh uang dan kekuasaan. Dan saya punya semua buktinya. Pukul 10 pagi, siaran dimulai. Reyhan berdiri di depan kamera. Wajah lelah tapi matanya penuh nyala. Ia membacakan nama-nama korban, menjelaskan peran Tegar, menjelaskan bagaimana Dirga ikut terlibat lalu dibungkam. Rani memutar potongan rekaman suara Tegar. Kalau si tua itu bicara, kita bunuh dia juga.
Gak ada ruang untuk orang lemah dalam sistem ini. Media sosial meledak. Nama Tegar jadi trending. Para investor menarik dana. Saham PT Sinar Abadi anjlok 67% dalam 2 jam. Wartawan mengepung kantor pusat. Polisi mulai menyelidiki kembali kasus lama dengan tekanan publik di punggung mereka. Dan Raihan? Dia hanya duduk di sudut ruangan redaksi, menatap layar penuh wajah ayah dan ibunya. Tapi satu hal belum selesai. Tegar masih hidup, masih bebas, dan belum membayar harga apapun sore itu. Raihan menerima pesan misterius. Koordinat, sebuah gudang bekas di pinggir kota. Dan satu kalimat, jika ingin menutup semuanya, datang sendirian. Rani melarang. Itu perangkap. Tapi Raihan hanya menatap kosong. Aku harus menyelesaikan ini. Kalau aku mati, setidaknya dia ikut jatuh. Raihan datang seorang diri. Jaket hitam. Pisau kecil di balik saku. Pistol guntur di pinggang. Saat ia melangkah masuk, ruangan itu sunyi. Hanya satu lampu menyala di tengah ruangan. Dan di sana, berdiri Tegar. Sendirian. Tidak lagi berseragam mewah, tidak lagi tertawa. Kau sudah menang, Raihan, katanya datar. Kau sudah hancurkan segalanya. Aku tak punya apa-apa lagi. Raihan menatapnya. Lalu kenapa aku masih ingin menembak kepalamu sekarang juga? Tegar mendekat perlahan. Karena kau masih punya amarah. Sama sepertiku dulu. Aku kehilangan ayah karena pengkhianatan. Kau kehilangan orang tua karena aku. Ini siklus. Kau pikir kau beda. Kau pikir kalau kau bunuh aku, dunia akan berubah. Raihan mengangkat pistol. Tangannya gemetar. Ingat semua luka. Semua darah. Semua kehilangan. Ia mendekat. Menempelkan moncong senjata ke kepala Tegar. Ayahku pernah bilang orang benar bukan yang tak marah, tapi yang tahu kapan berhenti. Tegar tertawa kecil. Jadi kau mau jadi pahlawan? Raihan menarik napas dalam. Lalu, menjatuhkan pistolnya. Aku mau jadi warisan yang tak berdarah lagi. Tegar membeku. Kau tak punya nyali. Raihan menatapnya dingin. Aku punya sesuatu yang lebih dari itu. Pilihan. Dari belakang, suara sirene polisi menggema. Rani muncul dengan petugas dan saksi media. Semua sudah direkam. Raihan sengaja mengundang mereka diam-diam. Saat Tegar menoleh, tangan Raihan sudah memborgolnya dengan cepat. Kau akan dihukum. Dan kali ini, tak ada yang bisa tutupi. Bisiknya, Tegar dibawa pergi dengan wajah hancur. Raihan berdiri menatap langit mendung yang mulai memudar. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada piala. Tapi ada keheningan. Yang lama ia tunggu di pemakaman ayah dan ibunya. Ia berdiri membawa satu bunga. Rani di sampingnya. Diam. Aku bukan pahlawan, katanya pelan. Aku cuma anak yang menolak mati sebelum tahu kebenaran. Dan hari itu, Raihan akhirnya bisa menutup makam itu dengan tenang. Bukan karena dendamnya sudah tuntas. Tapi karena keadilan, akhirnya punya tempat berpijak kembali.